Mungkin itu dan saya mengawali saudara-saudara sekalian, sehingga kita hadir di kantor gubernur ini untuk bagaimana sangat buruk saudara-saudara sekalian. Kita melihat bahwa Bapak PJ Gubernur ini itu meminta fasilitas, mengetahui bahwa itu tidak ada di dalam anggaran saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kami hadir di sini untuk memberitahukan bahwa mengeluarkan statement yang tidak masuk akal itu saudara-saudara sekalian, bahwa kita melihat Sulawesi Barat ini itu oleh pemerintah yang saat hari ini itu tidak melihat ke bawah saudara-saudara sekalian. Ketika pemerintah terhadap rakyat saudara-saudara sekalian, padahal dana yang telah bergulir di pemerintahan itu yaitu telah apa masyarakat yang mau. Kami hadir di sini itu murni dari kedua lagi yang ada di Tabalang saudara-saudara sekalian, bahwa kita ketahui bahwa ada, belum lagi kita berbicara tentang infrastruktur jalan saudara-saudara sekalian. Infrastruktur jalan penting untuk digunakan saudara-saudara sekalian. Ketika itu terjadi yang tidak diinginkan saudara-saudara sekalian, bahwasanya belum lagi kita berbicara persoalan dana stimulan tahap 2 saudara-saudara sekalian, itu sampai sekarang tidak ada kejelasan. Betul tidak saudara-saudara sekalian? Padahal kita saudara-saudara sekalian, padahal ini adalah sangat penting untuk masyarakat saudara-saudara sekalian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini jangan membodohi masyarakat saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bahwa pembangunan tersus yang ada di Tabalang Barat itu telah akan merusak saudara-saudara sekalian ketika pembangunan tersus itu dilakukan. Ini yang menjadi bentuk dan seksual yang telah dilakukan oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemuruh dari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita bersama bahwa di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak persoalan yang kemudian itu tidak dituntaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Mulai dari penyaluran bantuan dana stimulan tahap 2 yang sampai hari ini tidak tersalurkan ke tangan rakyat. Kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui bahwa pemerintah sudah menjanjikan bantuan ini sejak tahun 2022, bahkan sejak tahun 2021. Namun sampai hari ini di tahun 2024 belum ada tersalurkan bantuan dana stimulan tahap 2 itu, kawan-kawan sekalian. Untuk itu kawan-kawan sekalian yang berada di luar barisan, maka rapatkan barisan. Apabila bapak-bapak Satpol PP mampu berbaris, maka kenapa kita tidak? Betul tidak kawan-kawan sekalian? Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan sekalian, apakah kawan-kawan takut melihat bapak-bapak Satpol PP yang ada di depan kita? Apakah kawan-kawan gentar melihat polisi yang ada di depan kita? Tentunya tidak kawan-kawan. Apakah kawan-kawan panas? Panasnya matahari, teriknya matahari adalah bahan bakar semangat kita pada hari ini dalam membawa beberapa persoalan yang kemudian urgent kita bahas sebagai seorang mahasiswa. Hari ini kawan-kawan sekalian, kita ingin memberitahukan kepada PJ Gubernur bahwa hari ini kondisi Sulawesi Barat sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai kehadiran PJ Gubernur baru ini itu menambah penderitaan rakyat. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Isu-isu yang kemudian hari ini kita bawa, mulai dari infrastruktur jalan yang ada dalam kota yang masih banyak tidak layak untuk digunakan, sampai kepada fasilitas pendidikan yang tidak merata antara fasilitas pendidikan yang ada di pelosok dan juga di dalam kota. Ini menurut kita adalah sebuah ketimpangan, menurut kita adalah sebuah ketidakadilan, pembedaan antara generasi kota dan juga generasi pelosok. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Bagaimana kita berbicara tentang menyambut Indonesia Emas 2045 apabila fasilitas dan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan hari ini itu tidak diperhatikan oleh pemerintah Sulawesi Barat? Betul tidak kawan-kawan sekalian? Hari ini kawan-kawan sekalian menutup rapat-rapat gerbangnya, maka ini adalah sebuah bukti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu kemudian anti kritik. Betul tidak kawan-kawan sekalian?
hari ini, betul tidak? Namun kita sepakat bahwa kami meminta dengan baik-baik untuk dipertemukan kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat selaku pengambilan. Saya harap rapatkan barisan kawan-kawan sekalian, yang di luar barisan itu adalah pengkhianat dalam. Sekali lagi saya tekankan, kami datang dengan baik-baik kepada Bapak pihak Satpol PP. Kawan-kawan sekalian, kawan tenang dulu, kawan-kawan tenang dulu, kawan-kawan sabar, tenang, kita akan masuk, kawan-kawan tenang kawan, sabar kawan, satu interupsi kawan-kawan, kalian mau baik atau tidak? Saya bertanya, mau baik atau tidak? Kawan-kawan sekalian, kita tenang, kita tertib, kita adalah kaum intelektual. Jikalau Bapak pihak kepolisian, Bapak pihak Satpol PP mampu berbaris, kenapa tidak kita selaku kaum intelektual, selaku mahasiswa, kenapa tidak mampu untuk berbaris? Betul tidak kawan-kawan sekalian? Jadi saya berharap kawan-kawan dengar, kita satu instruksi, kita adalah kaum intelektual. Jikalau Bapak pihak kepolisian, jikalau Bapak pihak Satpol PP mampu untuk berbaris, kenapa kita kami pintu? Kami akan masuk dengan tertib. Ya, Bapak pihak kepolisian, Bapak Satpol PP, kami akan masuk dengan tertib. Sekali lagi, kami akan masuk dengan tertib. Sepakat kawan-kawan semua, kita masuk dengan tertib. Jadi sebelum itu, sekali lagi, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kemudian daripada dengan jalan, kami minta dengan baik. Ya, kami minta dengan baik. Sabar kawan-kawan, sabar. Terus, sabar. Kami meminta dengan baik ya. Sabar. Kami meminta dengan baik. Stop. Kami meminta dengan baik. Sekali lagi, kami tertib. Kami mau masuk dengan tertib kami. Ya, intinya begini. Kami mau berdiskusi kepada pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Betul tidak? Hari ini perlu bapak-bapak ketahui. Bahwasanya Sulawesi kami adalah kaum intelektual. Kami tidak mau dibilang penjahat, kami tidak mau dibilang perampok, dan kami tidak mau dibilang pencuri. Karena kami adalah kaum intelektual.